Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali lagi apa kabar Indonesia Malam menemani istirahat malam hari Anda. Di malam hari ini sejumlah informasi pastinya sayang sekali untuk dilewatkan. Dan kami akan menemani istirahat malam hari Anda. Yang pertama pemirsa, kita akan bahas mengenai bagaimana debat Cawapres akan sama-sama kita saksikan esok pemirsa. Sekiranya bagaimana jurus yang akan diterapkan masing-masing Cawapres, itu dia di apa kabar Indonesia Malam. Kalau Ken seperti apa? Ya, kami juga akan menghadirkan untuk Anda pemirsa sebuah peristiwa yang menggegerkan, yaitu kasus pembunuhan mahasiswi di Depok, Jawa Barat. Tapi kasus ini justru akhirnya bisa terungkap karena ada pengakuan dari ibu pelaku. Selengkapnya di apa kabar Indonesia Malam untuk Anda. Ribuan muslimat Nahdlatul Ulama hari ini memperingati hari lahir ke-78 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ya, peringatan hari lahir ini digelar berdekatan dengan hari pencoblosan dan tidak lama setelah Khofifah Indar Parawansa menyatakan arah dukungan politik terhadap Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ribuan jamaah yang didominasi oleh kaum muslimat berdatangan ingin menyemarakan acara yang diisi dengan khatam Al-Quran, sholat tahajud, sholat subuh berjamaah hingga sholawatan. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa berdiri di mimbar menyapa ribuan muslimat NU yang memadati stadion. Sementara itu di atas panggung berderet sejumlah tokoh yakni Presiden Joko Widodo, Ketua PBNU, Menteri Agama, hingga istri dari Presiden keempat Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah Wahid. Diketahui muslimat NU sejatinya resmi berdiri pada 29 Maret tahun 46 silam. Selama ini harlah muslimat NU disebutkan mengacu pada kalender Hijriyah yakni 26 Rabiul Akhir. Jika mengacu kalender Hijriyah itu semestinya harlah sudah dimulai sejak November 2023 lalu. Kalau orang mau menduga siapa yang bisa menutup dugaan-dugaan itu, apa yang ada di dalam proses ini? Apa ada simbol-simbol, apa ada logo-logo, atau ada apa yang patut diduga? Jadi kalau misalnya tausiah Rois Am, ya isinya bagaimana orang ini baik gitu. Kemudian tausiah Ketua Umum PBNU, saya rasa tidak ada sesuatu yang patut dicurigai, kecuali yang hatinya memang sudah curiga. Besok insya Allah baru masuk TKN kawan-kawan. Tadi saya menyampaikan nanti malam saya akan menyampaikan surat kepada PBNU untuk nonaktif karena saya juga salah satu ketua PBNU. Jadi insya Allah mulai besok saya nonaktif. Kira-kira begitu. Ya, sementara itu pernyataan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang mengingatkan agar jangan lupa daratan soal kekuasaan kini jadi sorotan. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons dengan menyatakan pergantian pemerintahan terjadi setiap 5 tahun sekali. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyinggung soal kekuasaan dalam pidato politiknya dalam perayaan Natal PDI Perjuangan di JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Megawati menyebut agar jangan lupa daratan soal kekuasaan. Kalau orang mau nyari pemimpin itu kan mesti dilihat, jangan asal kerennya aja loh. Dulu Yuntung ibu cantik. Keren dong, satu-satunya perempuan di Republik ini jadi presiden loh. Ayo ibu-ibu jangan takut-takut terus nggak mau. Saya nih suka bingung. Loh saya nih mestinya jadi role model. Wah buat kaum perempuan. Bisa jadi di DPR 3 kali. Wah terus wapres, terus presiden. Wah, memang kuasa tuh enak kok. Ya tapi kan ibu udah suruh berhenti ya berhenti. Itu aja. Iya.
Jangan kalau ada yang bilang itu apa yo. Aduh jadi suka lupa deh. Bahasa kalau bahasa Indonesia apa ya? Kalau bahasa Jawa apa ya? Lupa daratan. Makanya itu cobaan, jangan lupa. Ini khotbah lagi. Megawati juga mengingatkan jika kekuasaan tidak berlangsung selamanya. Nanti kalau nggak percaya tanya sama. Hak rakyat untuk menang. Jangan takut kepada intimidasi. Jangan takut kepada kekuasaan. Karena kekuasaan itu tidak langgang. Yang langgang ada yang di atas. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat. Menanggapi pidato Megawati, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyatakan pergantian kekuasaan dalam pemerintahan terjadi setiap 5 tahun sekali. Di Jawa Barat, kita bicara periodisasi daripada pemerintah itu setiap 5 tahun. Jadi setiap 5 tahun ada yang naik dan ada yang turun. Jadi itu biasa saja. Sudah ada mekanismenya di dalam pemilu. Hubungan Megawati dan Presiden Joko Widodo disorot setelah putra Jokowi Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Langkah Gibran berbeda dengan kebijakan PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar Mahfud dalam Pilpres 2024. Tim TV One mengabarkan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan bertemu dengan legenda dangdut Rhoma Irama. Ya, kunjungan ini bagian dari dalam silaturahmi Anies kepada Rhoma Irama. Pertemuan dilakukan di kediaman Rhoma di Soneta Record, Depok, Jawa Barat. Anies tiba di lokasi pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Ya, Anies disambut langsung oleh Rhoma dan keduanya saling hormat dan bersalaman. Anies dan Rhoma bersalaman sangat erat. Selanjutnya Anies bersama rombongan masuk ke dalam ruangan tamu di mana keduanya melakukan perbincangan secara tertutup. Awas. Nah ini gue nggak tahu berapa keempat ya. Ya, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menggelar kampanye di Kalimantan Barat. Ya, calon presiden Prabowo Subianto lakukan kampanye di Pontianak, Kalimantan Barat. Prabowo berkampanye di Pulau Borneo, melakukan safari kampanye dengan menghadiri acara Bahaup Bide Bahana Tariu Borneo Bangkule Rajak, yakni silaturahmi pasukan merah di rumah adat di wilayah Pontianak. Kehadirannya pun disambut meriah oleh pasukan merah suku Dayak. Dalam sambutannya, Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya sangat mengapresiasi sambutan dari pasukan merah suku Dayak. Prabowo yang didampingi oleh Ketua Bapilu Partai Golkar sekaligus Ketua TKD Prabowo Gibran Kalimantan Barat, yakni Maman Abdurrahman dan Wakil Komando Tim Bravo TKN Prabowo, berjanji bila terpilih sebagai presiden maka ia akan memperbaiki kehidupan masyarakat Kalimantan dengan menegakkan keadilan dan menjaga kedamaian NKRI. Ya pemirsa, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar dan Mahfud MD bertemu grup musik legendaris Slank di Jakarta Selatan. Kehadiran Ganjar dan Mahfud sekaligus menyaksikan deklarasi Slank yang mendukung pasangan ini. Kehadiran Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD disambut antusias oleh sejumlah pendukung saat memenuhi undangan grup band legendaris Slank di Jalan Potlot Studio Kalibata, Jakarta Selatan pada Sabtu 20 Januari 2024.
Kehadiran Ganjar dan Mahfud itu sekaligus untuk menyaksikan deklarasi slang yang menyatakan dukungannya untuk paslon nomor urut 3 itu. Deklarasi itu disampaikan langsung oleh Bimo Setiawan Ahmad Zumi atau akrab disapa Bim Bim selaku motor band tersebut. Ganjar menilai dukungan ini sebagai hal positif untuk menatap Pilpres 2024. Ganjar juga mengaku selama ini mengikuti karya-karya slang. Menurutnya lagu slang kerap berisi kritik sosial. Ini kan ya. Presiden Joko Widodo menanggapi isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur dikaitkan dengan motif politik tertentu. Ya, Jokowi pun menepis kabar mundurnya para menteri, bahkan menurut Jokowi setiap hari ia menggelar rapat internal bersama para menteri. Kita rata setiap hari, kita rapat terbatas setiap hari, kita rapat internal setiap hari dengan semua menteri, dengan sebagian menteri. Gimana? Ya kabarnya dari siapa? Hah? Ya kabarnya dari siapa? Kita tiap hari dari pagi sampai sore, pagi siang malam kita rapat paripurna, rapat internal, rapat terbatas selalu nggak pernah ada jedanya. Setiap jam, setiap 2 jam gonta-ganti rapat, gonta-ganti menteri juga nggak ada masalah. Hah? 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 Apa? Ya namanya bulan politik, tahun politik ya, semua hal pasti akan berkaitan dengan hal yang bersifat politik. Tapi ya, biasa kok kita kerja biasa, kerja rutin biasa. Ya pemirsa, desas-desus yang mengatakan sejumlah menteri berniat mengundurkan diri terus mendapat tanggapan dari sejumlah pihak. Istana menegaskan kabar itu tidak benar sebab seluruh menteri di kabinet solid dan fokus menyelesaikan pekerjaannya. Mendekati hari pencoblosan Pilpres 2024, nyaring suara miring berhembus hingga ke istana. Desas-desus itu menyebutkan 15 menteri siap hengkang meninggalkan Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono adalah 2 nama yang paling santer diperbincangkan. Suara sumbang itu menilai sejumlah menteri yang disebutnya siap hengkang karena arah politik yang tak lagi sejalan dengan Jokowi di Pilpres mendatang. Kepala Staf Presiden Muldoko pun angkat bicara menepis isu itu. Ditegaskan isu itu dihembuskan untuk menggoyang jalannya pemerintahan saat ini. Kenapa dimunculkan isu itu? Oke, saya mantan Panglima ya langsung tangkap, ngerti saya itu ada tujuan itu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menggoyang pemerintahan yang sudah baik-baik ini, yang solid ini, untuk merongrong dan seterusnya. Seolah-olah dimuncul publik akhirnya berpendapat. Padahal itu buatan semua itu. Muldoko menekankan kembali bahwa seluruh pembantu presiden di Kabinet Indonesia Maju solid dan fokus menuntaskan pekerjaan masing-masing. Kami ada di kabinet tetap solid karena kita mengejar target-target pembangunan yang sudah ditetapkan. Itu poin. Pak Jokowi penekanannya kita semuanya fokus pada pekerjaan karena waktu kita bekerja tinggal beberapa bulan. Kita memiliki program-program nasional strategis, proyek nasional strategis, maka itu yang harus kita kejar habis-habisan. Bahkan kecepatannya ditingkatkan. Itu. Dan ini sudah menjadi komitmen semua. Lihat semua menteri bekerja sangat-sangat baik, bekerja sangat keras.
Jadi gampang aja sebagai indikasinya. Kalau terjadi demotivasi, terjadi penurunan kinerja, mungkin patut diduga. Oh, sekarang justru malah semuanya bergiat, kok gimana untuk mengejar target tadi. Pada kesempatan berbeda, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga menyanggah rumor yang mengatakan bahwa sejumlah menteri akan mengundurkan diri itu. Ma'ruf Amin pun menyatakan bahwa saat ini kabinet bekerja dengan baik. Ya, dari yang saya tahu tidak ada isu-isu di dalam ya. Yang saya rasakan tidak ada isu adanya pemunduran menteri ya. Ya, memang saya baca di medsos, saya dengar juga di televisi, di media seperti itu. Tapi di dalam tidak ada apa-apa. Ya, seperti bekerja saja dengan baik. Ya, dan dapat kabinet ya seperti tidak ada masalah. Ya, saya kira yang saya tahu tidak ada, semua bekerja dengan baik. Sebelum pihak istana buka suara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menyampaikan bantahan terhadap rumor yang dialamatkan pada dirinya itu. Meski begitu, Sri Mulyani lebih memilih irit bicara. Supaya mungkin ini ada kejelasan bagi publik, Bu. Saya bekerja aja. Yang disampaikan Pak Faisal. Tapi wacana yang berkembang, Bu. Betul nggak Bu diajak, Bu, untuk mundur, Bu? Ada perselisihan sama Pak Prabowo, Bu. Tanggal mundurnya, Bu. Ada perselisihan sama Pak Prabowo, betul, Bu. Sedikit aja, Bu. Ini apakah benar ini? Mohon izin ya, Mas ya. Mohon izin ya. Dari Malang, Jawa Timur dan Jakarta, TV One mengabarkan. Kita lanjutkan apa kabar Indonesia malam hari ini. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menunjuk Budi Ari Setiadi sebagai Menteri Luar Negeri interim selama Retno Marsudi sedang melakukan perjalanan dinas ke New York, Amerika Serikat pada 21 hingga 22 Januari 2024. Penunjukan Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut sebagaimana surat yang dikeluarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang ditandatangani pada Jumat 19 Januari lalu yang beredar di kalangan wartawan Istana Negara. Isi surat tersebut berkenan dengan surat Menteri Luar Negeri tanggal 17 Januari yang ditujukan kepada Presiden. Hal ini mengenai permohonan izin perjalanan dinas ke Amerika Serikat. Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak istana untuk mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut. Tetap bersama kami pemirsa, karena usai jeda Caca Anissa akan hadir menemani Anda dengan dialog yang sayang sekali untuk dilewatkan. Benar sekali Ken dan juga pemirsa, sesaat lagi saya akan ajak Anda untuk bertanya kepada narasumber sekiranya apa persiapan dari Cawapres menghadapi debat Cawapres besok pemirsa. Kita akan minta spill informasinya dan juga jurus yang nanti akan mereka lakukan dalam debat tersebut sesaat lagi. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Perhelatan pemilu 2024 memang tinggal menghitung hari ya, di mana sejumlah lembaga survei berlomba-lomba merilis survei elektabilitas calon presiden dan juga wakil presiden. Berikut ini informasinya. Pemilihan Presiden 2024 sudah di depan mata. Sejumlah lembaga survei serentak mengeluarkan elektabilitas calon presiden, calon wakil presiden. Pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, kokoh berada di puncak. Sementara pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD seperti saling salib berada di posisi kedua untuk menghidupkan peluang berebut tiket ke putaran kedua. Survei Poltreking teranyar menunjukkan Prabowo Gibran 46,7%, sementara Anies dan Muhaimin 26,9%. Ganjar Mahfud 20,6%, 5,8% menjawab tidak tahu atau tidak jawab.
Survei nasional ini dilakukan pada 1 hingga 7 Januari dengan metode tatap muka dengan jumlah sampel 1.220 responden, margin error kurang lebih 2,9%. Tren elektabilitas ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Mohaimin naik 3,8%. Sementara Prabowo Gibran naik tipis 1,5% dan Ganjar Mahfud masih turun signifikan. Di periode Desember 2023 hingga Januari 2024, Ganjar Mahfud turun hingga 6,7%. Lantas, faktor apa saja yang membuat Prabowo Gibran makin kokoh di puncak? Adakah peluang Pilpres satu putaran makin terlihat? Unggul ada pasangan nomor urut 2 dengan perolehan 46,7% di data survei kami terakhir. Bahkan 3 survei dari Oktober ke November itu kenaikannya 10%, kemudian naik 5%, cuma terakhir ini kenaikannya sekitar hanya 1,5%. Nah, tetapi angkanya Maria itu belum melampaui 50%, sehingga belum bisa diprediksi untuk dipastikan atau Pilpres akan berlangsung satu putaran. Kalau berdasarkan data per hari ini, maka Pilpres masih berpotensi terbuka 2 putaran tanpa menutup peluang satu putaran. Kalau ternyata ada dinamika terakhir di 1 bulan terakhir atau 3 minggu terakhir ini ada kenaikan kembali signifikan di pasangan Prabowo Gibran. Hasil survei Poltreking juga memperlihatkan warga yang puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo lebih mendukung Prabowo Subianto dibanding Ganjar Pranowo. Data ini apakah menjadi 1, 2, atau 2 putaran? Menurut saya ada 3 variabel penting. 1, mari kita cermati tingkat kepuasan atau approval rating Jokowi kepada Pak Jokowi. Karena dia berkorelasi berbanding lurus dengan perolehan Prabowo Gibran, berbanding terbalik dengan elektabilitas Anies Baswedan. Jadi kalau tingkat kepuasan Pak Jokowi naik, itu ada potensi naik. Nah, terakhir di data kami, tingkat kepuasan Pak Jokowi itu stabil, tidak turun dan tidak naik. Nah, kalau ternyata melampaui 80% dalam waktu 3 minggu atau 1 bulan, itu ada kemungkinan terbuka satu putaran. Nah, kedua, cermati juga basis Pak Jokowi. Apakah ada hijrahnya atau migrasi pemilih Ganjar ini terus berlanjut ke Prabowo Gibran? Kan ini kelihatan dari Jawa Tengah itu semakin tipis jaraknya, ada migrasi yang cukup tinggi. Nah, itu yang harus dicermati Prabowo versus Ganjar, pasangan di basis-basis Jokowi. Yang ketiga, mari cermati basis Prabowo. Apakah Prabowo berhasil mampu menahan laju penggerusan oleh Anies Baswedan. Jadi beberapa basis pemilih Prabowo misalnya tetap setia pada Prabowo, tidak bergeser pada Anies, atau bahkan bisa mengambil kembali kepada Prabowo, itu ada potensi satu putaran. Jadi bergantung pada 3 performa atau 3 gambaran ini, 3. Sementara itu, sehari sebelumnya Indikator Politik merilis hasil survei Capres-Cawapres periode 30 Desember hingga 6 Januari 2024. Berdasarkan hasil simulasi 3 pasangan calon, Prabowo Gibran 45,79%, Anies Mohaimin 25,47%, sementara Ganjar Mahfud 22,96%. Pertimbangan responden condong ke Prabowo Gibran karena latar belakang militer dan kepastian keberlanjutan program Presiden Joko Widodo. Ganjar Mahfud karena berpengalaman dan mesin partai pendukung. Sementara Anies Mohaimin dipilih karena pintar, slogan perubahan, dan bukti hasil kerja. Putaran belum tentu, 2 putaran juga belum tentu, tapi kalau terjadi 2 putaran, kemungkinan besar paslon 02 yang lolos. Yang belum clear adalah siapa yang menemani Pak Prabowo Gibran jika terjadi 2 putaran. Itu belum clear. Karena paslon 01 dan 03 punya peluang yang secara statistik sama. Meskipun secara absolut Anies Baswedan lebih besar peluangnya untuk masuk putaran kedua mendampingi Pak Prabowo. Tapi lagi-lagi 1 putaran masih terbuka kemungkinannya, tergantung konstelasi yang terjadi 1 bulan terakhir. Pak Prabowo itu alasan yang paling pertama adalah tegas, berwibawa, berlatar belakang militer, itu 24,8%. Alasan yang lain itu berkaitan dengan Jokowi. Coba lihat di situ ya. Melanjutkan program Pak Jokowi. Mas Anies kekuatannya dari aspek kepintaran dan ingin ada perubahan. Mas Ganjar masih kuat di kalangan mereka yang menganggap perhatian pada rakyat penting dimiliki seorang capres.
Sementara itu, Lingkaran Survei Indonesia, Denny JA, secara terbuka memaparkan bahwa peluang menang satu putaran makin terbuka lebar. Hasil survei pada 3 hingga 11 Januari meletakkan Prabowo Gibran di posisi teratas dengan 46,6%. Hanya kurang 5% untuk mencapai suara lebih dari 50%. Sementara di posisi kedua yaitu Ganjar Mahfud yang memperoleh 24,8%, sementara Anies Muhaimin 22,8%. Bisa mempertahankan tren kenaikan di angka 5%, tentu 46,6% itu bisa melewati daripada the magic number 50% itu. Jadi dari data ini bahwa Prabowo Gibran semakin naik secara tren, kemudian juga Ganjar Mahfud kembali menyalip Anies Muhaimin. Prabowo Gibran pada saat ini hanya butuh 4% lagi untuk menang satu putaran. Dengan 4% yang terdapat misalnya 46 tambah 4 berarti 50,6%. Debat memang penting, namun ternyata untuk meraup suara tak cukup hanya mengendalikan debat. Masyarakat menanti tak hanya adu gagasan para pasangan calon, namun juga aksi nyata. Pilpres satu putaran memang masih terbuka, namun jika berlangsung 2 putaran, pasangan mana yang akan mendapatkan tiket untuk melaju bersama Prabowo Gibran? Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, ibarat istilah debat cawapres, rasa capres pemirsa. Besok kita nanti akan sama-sama menyaksikan performa luar biasa dari masing-masing cawapres. Itu yang akan saya bahas sesaat lagi pemirsa di studio TV One. Di sini sudah ada Bang Eriko mewakili 03 di sini dan juga sudah ada Mas Pangi. Sesaat lagi nanti saya akan mengundang atau juga berbincang juga dengan perwakilan 01 dan juga 02 pemirsa. Sesaat lagi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan kembali menggelar rangkaian debat Pilpres 2024. Debat keempat Pilpres 2024 atau debat pamungkas Cawapres ini akan digelar besok Minggu 21 Januari 2024 malam. Kali ini para calon wakil presiden yang akan beradu gagasan. Mereka adalah Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD. Tema yang akan dibahas adalah pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Debat nanti juga merupakan momen kedua bagi cawapres. Mereka sudah beradu gagasan pertama kali pada 22 Desember 2023 lalu. Sejumlah kalangan menilai debat cawapres kedua ini akan lebih panas dibandingkan sebelumnya. Diprediksi, Muhaimin Iskandar alias Caimin dan Mahfud MD akan all out di debat kali ini. Sementara, Gibran akan menerapkan jurus yang sama dalam debat sebelumnya. Gibran tidak hanya defensif, tetapi juga mampu menyerang balik Caimin dan Mahfud MD. Lantas, akankah debat cawapres akan sekeras capres? Sepanas debat capres? Jurus debat apa yang akan disiapkan cawapres di debat pamungkas ini? Akankah Gibran beri kejutan dalam debat keempat Pilpres 2024? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kalau kita membaca situasi sebelum debat ini pasti memang sudah mulai panas dan sudah mulai menantikan pemirsa. Sekiranya bagaimana nanti performa dari masing-masing cawapres. Sehingga benar adanya bahwa debat cawapres rasa capres pemirsa. Apa persiapannya, apa jurus yang nanti akan dilakukan oleh masing-masing cawapres pemirsa, itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah hadir, kalau tadi sudah ada Bang Eriko, juga sudah ada Bang Mardhani Alisera mewakili 01 di sini. Bang Mardhani, selamat malam, assalamualaikum. Salam. Ya, Mbak Diah Roro Esti di sini mewakili Prabowo Gibran. Selamat malam, assalamualaikum Mbak Roro. Waalaikumsalam. Ya, mungkin sekarang saya ke paslon nomor 1 dulu deh.
Sebenarnya berasa nggak sih dari tim pemenangan bahkan juga tim sukses bahwa terkadang bisa dikatakan debat cawapres ini juga sama deg-degannya, sama panasnya gitu, sama hati-hati dan takutnya gitu, persiapannya seperti apa sih? Yang jelas kalau ngelihat data, saya ambil Kompas itu loh, justru publik paling tinggi perhatian di debat cawapres. Oke. Karena ada Gibrannya, jujur itu. Orang pengen tahu, Gibran juga bikin suspense-nya lumayan, nggak tampil, tiba-tiba tampil. Nah, sehingga yang kedua, di beberapa data, tadi juga saya baru zoom dengan Mas Jayadi Hanan, bisa sampai 11% migrasi yang terjadi. Ya, kalau data sebelumnya kan 6%, tapi dengan debat sepanas ini bisa 11% yang migrasi. Jadi setiap pasangan calon pasti akan menyiapkan untuk tampil mempesona. Kalau buat Gus Muhaimin, ya lagi-lagi saya selalu mengatakan beliau ini santri. Nanti debatnya gaya santri. Ya kalaupun nyerang, nyun sewu, kemarin nyerangnya bukan nyerang sih, Mas Gibran ngerasa diserang. Kalau Muhaimin kan bilang nyun sewu Mas Gibran kan wali kota yang berprestasi segala macam gitu. Nah jadi tetap akan menggunakan adab, menggunakan akhlak, menggunakan data. Karena yang dimenangkan dalam debat sebetulnya bukannya akal, tapi hatinya. Kalau di bahasa Jawa itu ada menang tanpa ngasorake gitu. Jadi menang tanpa ngerasa harus menjadi orang yang paling besar. Nah, tetap akan dijaga suasana kondusif begitu. Oke. Nah, kalau dari Mbak Roro sendiri seperti apa? Ini satu poin yang saya tarik ya, bahwa dalam debat ini juga bukan ibaratnya hebat-hebatan, keren-kerenan, kasih pertanyaan tidak bisa dijawab oleh paslon lain, tapi kerendahan hati juga ini bagaimana dari Gibran ini mungkin? Ya, jadi kalau untuk kami tentu Mas Gibran ya, kita tentu berharap banyak oleh beliau, mengingat bahwa topik yang diusung ini ibaratnya topiknya Mas Gibran banget sebagai perwakilan anak muda, sebagai anak muda juga gitu ya, yang kemudian mempunyai keperhatian khusus terhadap bagaimana negara Indonesia itu mampu untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Dan tidak hanya memikirkan bagaimana Indonesia 5 tahun ke depan, tapi bagaimana Indonesia hingga 50 tahun ke depan. Mengingat bahwa kita sudah ada target besar tentang net zero emissions tahun 2060 gitu. Dan banyak sekali hal-hal yang kemudian akan beliau paparkan. Tentu sebagai anak muda dan mempunyai semangat gitu ya tertentu, saya berharap nanti dan kita sudah menyaksikan juga bahwa kapabilitas beliaunya juga tidak bisa diragui gitu ya. Mungkin banyak sekali yang awalnya berpikir bahwa beliau itu tidak mampu untuk kemudian berdebat dan menyampaikan, melontarkan opininya, tapi insya Allah tentu dengan kerendahan hati juga ya Mbak ya, itu penting sekali, dan saya meyakini bahwa beliau mampu untuk nanti memaparkan gagasan. Saya berharap bahwa debat ini kita memaparkan gagasan berbasis data juga gitu ya, berbasis bagaimana proyeksi dan apa yang menurut kita penting harus diperjuangkan di kemudian hari tanpa kita menyinggung hal-hal yang sifatnya personal. Oke. Intinya. Bagaimana Bang Eriko, seperti apa ini persiapan Pak Mahfud? Ya sebenarnya kan ini sudah debat kedua ya Mbak Caca ya. Artinya kalau debat pertama mungkin katakanlah masih penyesuaian atau katakan masih melihat situasi. Nah kami melihat Profesor Mahfud itu kan memang selalu jadi jati dirinya, originnya seperti itu. Dia apa adanya, dan seorang Profesor Mahfud ini kan sudah pengalaman terhadap trias politika. Ini bukan karena 3 Ganjar, bukan. Ini nanti pertama beliau sudah sebagai eksekutif, sebagai yudikatif, juga di legislatif. Nah, jadi dalam hal ini memang jujur saja penguasaan data itu tepat sekali tadi, itu penting sekali. Artinya sesuatu yang memang harus juga ditampilkan by data. Tetapi realitas yang ada juga harus disampaikan. Nah, Profesor Mahfud ini seseorang yang apa adanya, yang tidak suka mengemas dengan gimmick-gimmick, dengan sesuatu yang menjadi supaya ini lebih menarik atau apa. Nah, kalau kita sadari juga sebenarnya para penonton, pemirsa dan juga yang menyaksikan ini menyadari betul bahwa yang namanya debat itu kan bukan realitas sesungguhnya, Mbak Caca. Bahwa ini kan mau melihat kalau ditanya, kalau dikatakan semacam aksi, bagaimana reaksinya. Nah, itu yang mau dilihat oleh para penonton. Dan kalau kita melihat dari data-data,
sekitar dari pemilih ini yang menonton ini kurang lebih hampir 30%. Oke. Nah, ini bagaimana nanti ini? Kan 30% saja tidak bisa menggambarkan dari penduduk Indonesia secara keseluruhan. Tetapi ini kan bisa nanti netizen, sosial media ini bisa memblow up, ini menjadi lebih menarik lagi. Ini pentingnya. Nah, kalau kita lihat dari hasil survei juga ini masih ada swing voter yang masih kemungkinan berubah, dan ini kita lihat nanti dari hasil debat ini nanti. Oke, sekarang saya ke Mas Panggi meskipun tidak duduk bersama dengan kita di Iya, sofa kenapa ini. nggak sama-sama dengan kita, Mbak Caca? Kepenuhan, Jauh Bang. betul di sana, ya Nanti kan? jadi capres nomor 4 lagi. Iya. Oke, Mas Panggi, Ya, boleh dong saya minta komentarnya. Benar nggak sih judul saya bahwa ada juga pemikiran debat cawapres ini bisa dikatakan nanti akan sekeras debat capres yang kemarin ini. Ini kan begitu hangat ya. Seperti itu kah? Iya Mbak Caca, kalau saya sih meyakini karena ini debat pemungkas, debat dalam rangka merebut sentimen, merebut hati rakyat, meyakinkan yang namanya undecided, swing, bahkan mengubah peta strong votersnya. Jadi ini saya kira akan keras juga, perdebatannya akan keras, cuma persoalannya apakah akan lebih cenderung tanding pada gagasan, atau pikiran, atau adu based on data, atau hanya perdebatan lebih banyak asumsi, persepsi, atau saling mendowngrade atau dalam konteks menyerang karakter. Karena di dalam debat kemarin juga pasti akan dievaluasi. Misalnya ketika Gibran melakukan pertanyaan singkatan, kemudian tidak disebutkan singkatannya dalam rangka untuk mempertunjukkan bahwa Caimin tidak punya wawasan, ternyata sentimennya itu negatif bagi Gibran. Nah, apakah itu akan dievaluasi oleh Gibran untuk ternyata memenangkan hati rakyat itu, nuansa kebatinan rakyat itu tidak hanya soal bagaimana pintar, bagaimana soal cerdas, tapi adalah sense of politik, merebut hati empatik rakyat. Itu yang penting. Yang kedua gini, Cak, sekeras apapun perdebatan besok, saya memang suka itu ditarung bebas dalam ada pertanyaan dan saling sanggah. Sebenarnya itulah genuinnya debat di situ. Itu yang ingin kita lihat, ingin kita telanjangi apa yang ada dalam benak mereka. Nah, kalau misalnya ada saling kelemahan besok, misalnya ketiganya punya kelebihan masing-masing. Misalnya tadi Caimin pernah menjadi wakil ketua DPR bidang kesejahteraan. Apakah nanti cukup piawai dan mahir menguasai panggung atau tidak besoknya? Kemudian juga Gibran juga pasti akan disupport data yang tidak main soal hilirisasi, soal pangan, ya soal energi terbarukan. Mungkin dia akan banyak support data, termasuk soal pembangunan berkelanjutan. Termasuk misalnya pasangan satu lagi Caimin, dari Mahfud MD ya, yang dibilang oleh Bang Eriko tadi menguasai 3 trias politika sekaligus dan pernah juga jadi menteri dan seterusnya. Nah, Caimin juga pernah menteri tenaga kerja dan seterusnya. Nah, ini akan kita lihat bagaimana kemampuan mereka untuk adu data, adu pikiran, adu gagasan, dan langsung kasus soal misalnya ada kasus Wadas misalnya. Bagaimana Mahfud MD untuk membalikkan keadaan bahwa selama ini dianggap Wadas ini ada problem. Begitu juga soal food estate Pak Prabowo, kemudian ada pertanyaan yang kemudian mendowngrade. Ini harus juga diatasi bagaimana kemudian membalikkan sentimen yang tadinya mungkin dalam tanda petik itu negatif bisa positif. Dan begitu juga misalnya soal Caimin misalnya ada kelemahan pada Mas konteks. Panggi. Ya. Iya, pemirsa kita tahu bahwa ini merupakan momen debat yang terakhir untuk cawapres menyampaikan visi dan misi, saling bertanya bahkan juga menanggapi. Mengingat waktu mereka berbicara 2 menit, ada 1 menit pemirsa. Apakah nanti mereka akan banyak bermain gimmick saja supaya nanti menjadi trending topik dan diperbincangkan atau menyentuh substansi? Karena tema debat besok ini kerakyatan sekali pemirsa, soal pangan dan lain-lain. Usai jeda berikut. Ya pemirsa, karena waktu mereka untuk menjawab masing-masing dari cawapres tidak terlalu banyak, ada 2 menit, ada 1 menit. Nah kira-kira strategi permainan seperti apa atau strategi debat seperti apa yang nanti akan dilancarkan? Mungkin saya langsung ke
dari 02 terlebih dahulu. Ini pakai apa? Teknik permainan apa ini? Apakah bertahan dulu dah? Karena kan kemarin kan di debat sebelumnya ini banyak sekali memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Ataukah nggak apa-apa? Ini karena momen terakhir kita bermain menyerang. Seperti apa? Yang pertama tentu Mas Gibran memposisikan untuk kemudian bisa mendapatkan apa sih visi dan misi dan mungkin gagasan yang didapat oleh paslon lainnya gitu ya Mbak ya. Jadi ada kalanya komentarnya adalah kemarin tuh Mas Gibran terlalu ini ya kayak nyudutin atau gimana gitu. Tapi sebetulnya itu caranya untuk kemudian bisa mendapatkan gagasan-gagasan sesuai dengan tema. Tapi selebihnya kami berharap bahwa nanti kembali lagi beradu gagasan, tidak lagi secara emosional ya. Kita kan melihat trennya nih dari debat-debat sebelumnya gitu. Jadi kalaupun berdiskusi ya kita diskusi gagasan. Bukan forum untuk bullying, Mbak. Itu kita harapnya tidak terjadi seperti itu, tidak saling menyudut satu sama lain dengan konotasi yang tidak baik gitu ya. Mari kita memikirkan bangsa ke depannya seperti apa, karena topik ini sangat amat relevan, Mbak. Relevan untuk terciptanya tadi masa depan berkelanjutan. Kita bahas tentang energi, transisi energi. Kita punya komitmen untuk mengurangi emisi karbon gitu ya. Dan kita tahu bahwa 30% sendiri itu datang dari sektor energi. Jadi strategi apa nih untuk bertransisi ke depannya? Lalu kemudian juga di sektor pertanian, ya kan, bagaimana kemudian dengan ekonomi negara Indonesia yang diproyeksikan akan semakin meningkat bahkan di 6% gitu ya. Lalu kemudian juga total penduduk Indonesia yang akan semakin meningkat, otomatis negara Indonesia harus mempersiapkan dong dari segi pangan gitu. Karena itu ada kaitannya juga dengan kualitas SDM yang kemudian tentunya berkontribusi dalam menciptakan tadi economic growth, tren yang positif demi terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045. Bang Mardhani, beradu gagasan, jangan dibully dong, jangan ngeroyok dong. Nah, ini bagaimana? Nggak ada yang royok kok. Nggak ada ya, oke. Malah kemarin Caimin yang dikasih pertanyaan yang tidak kontekstual. Jadi gini, bab 1 menit, 2 menit wajar. Karena memang 6 topik dan 6 itu akan dibahas. Dan kami bersyukur di visi misi Anies 6 itu jelas, lingkungan hidup. Ini tanggung jawab kita buat anak cucu. Dan ini kalau bahasa hadis Nabi, kalaupun besok kiamat, sekarang punya 1 pohon, tanam itu. Jadi lingkungan hidup. Kalau surveinya, anak-anak milenial, anak muda itu setelah korupsi, lingkungan hidup. Yang kedua pangan. Wah, pangan ini 280 juta di masa pancaroba, betul-betul harus strategi yang tepat. Bagaimana intensifikasi, bagaimana strategi pupuknya, bagaimana bibitnya, hulu ke hilirnya, rantai chain-nya. Gus Imin insya Allah siap. Berikutnya agraria. Jangan pernah ada lagi 1 korban untuk urusan kayak wadas lain-lain. Caimin akan ngasih solusi. Gimana caranya agar proyek pemerintah tidak memakan korban dalam bab agraria. Energi, kita tahu karbon kita, bagaimana ozon kita. Nah, nanti kalau ada pertanyaan kemarin carbon storage tuh nanti akan dijelaskan bagaimana detailnya. Kalau pertanyaan kemarin tuh terlalu kecepatan gitu loh ya. Ini momennya. Nah, momennya. Iya. Tapi spill nggak kenapa, spill itu loh. Makanya Caimin aman. Dan adat, masyarakat adat. Adat kita ada lebih dahulu ketimbang negeri ini. Anak rimba di Jambi, Baduy, itu harus betul-betul kita dengarkan. Kalau Caca ke Baduy, itu rumah tuh nggak rata. Ada yang bambunya panjang, ada pendeknya. Karena buat mereka yang panjang jangan dipendekkan, yang pendek jangan dipanjangkan. Itulah anugerah alam. Caimin sudah mendetailkan, membuat peta, dan nanti akan ada kontestasi yang indah dengan akhlak. Caimin tuh udah belajar ilmu mantik, ilmu logika, muhadharah. Selepet itu bagian dari karena Indonesia tidak sedang baik-baik saja, harus ada efek kejut. Selepet itu insya Allah akan tetap digunakan dengan gaya santrinya Gus Muhaimin. Pakai gaya santri tapi nggak mau sungkan lagi untuk kemudian bertanya, kalau dari Prof Mahfud seperti apa ke Gibran ini? Nah, sebenarnya
Simpel aja, tadi sudah disampaikan sama Mbak Caca. Waktunya itu kan singkat. Nanti kalau pakai singkatan-singkatan, nah ini kan menjadi satu pertanyaan. Tapi juga sebenarnya besok ini areanya Gen Z kalau mau ngomong jujur ini. Ini sudah dijawab lengkap di dalam visi programnya Prof. Mahfud dan Mas Ganjar. Contoh seperti tadi kan, yang pertama sebenarnya yang paling utama dari Gen Z itu perhatiannya ini Mbak Caca, dari hasil survei, nanti boleh tanyakan sama Bung Pangi, itu korupsi. Nah, semua tema korupsi lah. Ini yang paling utama. Nah, siapa yang terlibat korupsi itu kira-kira seperti itu? Itu pasti akan jadi sensitif itu. Itu yang pertama. Yang kedua, energi baru dan terbarukan. Nah, ini penting sekali. Bagaimana alam ini? Ini kan isunya sekarang udah mau kiamat dunia dengan penambahan suhu yang meningkat lebih tajam. Nah, yang ketiga, ini yang paling menjawab sebenarnya. Nanti bisa saja kalau lihat ya dari singkat-singkatnya ini Mbak. Makanya nggak boleh baper dalam hari ini. Karena memang dengan waktu sesingkat itu apa sih? Siapa sih yang mau digali? Kan begitu kan? Temanya kalau besar lagi kan? Temanya besar. Nah nanti mana? Tapi juga nggak boleh ngelantur. Ngejawab sesuatu dengan jawaban yang lain. Nah gitu. Atau mau mencari image seolah-olah pintar. Tapi padahal yang disampaikan pun tidak dimengerti juga oleh yang menyampaikannya. Nah, ini nanti dinilai oleh semua masa. Ini seru ini nanti. Nanti kita lihatlah seperti apa. Tapi juga Mbak Caca, ini namanya sosial media ini memang kita harus menilainya tidak mudah juga. Contoh di Amerika, efek negatif juga bisa menjadi positif. Itu kenyataan yang ada. Nah, jadi kita lihatlah nanti. Mana yang paling negatif jangan-jangan bisa jadi positif. Mana yang positif jangan-jangan bisa jadi negatif. Tergantung bagaimana mengolahnya setelah ini. Tapi satu hal Mbak Caca. Ini tidak menjamin bahwa yang namanya silent majority yang dari hasil survei si Kompas ini yang 28, sekian persen itu belum tentu dari sini akan berubahnya. Ini tidak bisa dari sosial media, dari debat, tidak bisa. Itu dari mana? Itu dari ketemu langsung dengan masyarakatnya. Mereka mau melihat sejauh apa sih sebenarnya pemimpinnya ini. Apakah ini yang cuma dicitra-citrakan seolah-olah, ataukah memang pribadinya seperti itu? Kan begitu. Nah, ini akan dilihat nanti. Apakah seseorang itu track recordnya sudah matang atau belum? Bagaimana gesturnya, bagaimana dia mensikapi? Ini juga penting, itu harus dilihat langsung oleh masyarakat. Tapi sekali lagi, debat ini kita tentu apresiasi. Ini juga menambah khazanah bagi yang nanti yang masih swing voter ya, Bung Pangi ya, kan begitu. Karena ada istilah pemirsa, kalau kita mau dapat ilmu ketika kita belajar di kampus, bukan ketika dosen mengajar, tapi membaca buku. Tapi bagaimana cara penyampaian itu yang kita pelajari ketika bertatap muka. Nah, apakah seperti itu juga logikanya Mas Pangi dalam debat ini, alih-alih membahas isu secara mendalam, karena temanya begitu luas, ya udahlah pakai metode 2 lawan 1 lagi nih, dikeroyok lagi nih, ini seperti apa mungkin Mas Pangi? Iya, intinya sih dalam ini saya yakin bahwa cawapres ini termasuk mungkin Gibran ya atau Caimin atau Mahfud MD akan mati-matian mempersiapkan debat ini, debat yang memukau, yang sangat berkelas dan tampil secara elegan. Udah pasti karena ini adalah debat pamungkas. Jadi akan habis-habisan. Nah, persoalannya adalah siapa yang keroyok-mengkeroyok, itu kan kita nggak tahu ini karena memang elektabilitas hari ini yang dianggap sudah leading kan Pak Prabowo. Jadi baik dari Anies maupun pasangannya yang lain Pak Ganjar itu kan masih di bawah. Jadi ada kemungkinan bersatu untuk menyerang atau melakukan ofensif gitu. Jadi siapa yang mengeroyok siapa ini juga akan menarik sebetulnya besok. Apakah akan ada pertanyaan jebakan atau tidak? Atau pertanyaannya hanya adu data saja? Saya pastikan yang kedua poinnya begini. Pasti Pak Mahfud pasti disupport juga dengan data, termasuk apalagi Gibran soal isu hilirisasi, mungkin pangan, soal yang lain pasti juga disupport, termasuk Caimin pasti disupport juga karena beliau juga pernah Menteri Tenaga Kerja dan seterusnya. Jadi masing-masing mereka disupport oleh data yang begitu luar biasa, itu yang mereka akan paparkan. Dan hasil survei yang ketiga adalah hasil survei Voxpol itu menunjukkan undecided tadi kalau kita breakdown, kalau kita cross step survei yang sebelumnya itu menunjukkan 34% itu mereka masih menunggu masa debat untuk kemudian menjatuhkan pilihan politiknya, termasuk masa sosialisasi kampanye ada sekitar 18%, ada juga menunggu bantuan uang dan barang
ada juga di angkanya 11%, ada juga yang kemudian menunggu H-1 minggu tenang, baru kemudian mereka memutuskan, dan jauh lebih besar juga adalah menunggu program, sosialisasi, visi misi, dan seterusnya. Tetapi konteks ini, mereka akan menjatuhkan pilihan politiknya karena efek debat itu ada, besar sebetulnya, terutama dari pemilih yang rational choice, yang tadi angkanya tidak kecil juga. Nah, jadi debat ini menjadi penting. Apakah debat cawapres ini akan lebih besar bisingnya, percakapannya di digital, di platform media sosial? Saya meyakini karena sebelumnya itu pembuktian bahwa dianggap misalnya Gibran belimbing sayur, Gibran Samsul, Gibran tidak punya kemampuan untuk berdebat, dan dia buktikan pada debat pertama kemarin. Nah, debat yang kini sekarang adalah, apakah pertanyaan Mbak Caca tadi adalah akan ada serangan selanjutnya dari Caimin atau Mahfud MD terhadap Gibran? Nah, persoalannya adalah Gibran hari ini pasti sudah mati-matian menyiapkan data, termasuk kasus, termasuk mungkin yang tidak pasti adalah menyiapkan singkatan, mungkin nggak akan diulang lagi. Baik. Pemirsa, memang benar, debat harusnya menjadi pilihan masyarakat untuk menyaksikan sedalam apa kemudian visi dan misi sebagus apa. Jadi tambah yakin, jangan sampai ketika cawapres nanti salah data, salah cara penyampaian, atau dianggap nggak respect lagi dengan cawapres ini, bukannya milih malah berpindah ke lain hati. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Tidak boleh main-main dengan keakuratan data, karena ketika mereka berdebat, berbicara, itu sudah sosial media masing-masing portal sudah langsung cross-check data. Salah data ini akan nanti efeknya kemana-mana. Mungkin saya dari Bang Eriko seperti bagaimana kemudian dipersiapkan Prof. Mahfud, kita tidak meragukan kapasitas intelijensia dari beliau. Tapi untuk menghafal data ini kan pasti butuh tim khusus, seperti apa? Memang tidak ada jaminan apa-apa dalam situasi debat ini. Sebenarnya kalau bicara jujur, debat kita ini sebenarnya masih sangat baik-baik aja. Kalau dibandingkan dengan debat di Amerika, debat di negara lain, ini masih kategori yang wajar ya. Dan siapa sih? Mudah sekali. Nanti katakan siapapun yang mengajukan data, nanti kalau dibalikkan sama saja kan. Nah, artinya kan sebenarnya mau dilihat dari sini, ini sebenarnya akan muncul adalah data-data yang umum, bukan data-data yang terlalu detil. Nah, siapa yang menampilkan data-data terlalu detil, nanti juga akan dibalikkan, pasti tidak akan menguasai juga. Itu sebenarnya teknik di dalam berdebat. Sebenarnya tidak ada yang apa. Makanya kalau Profesor Mahfud kan apa adanya. Mau ditanya boleh, nggak mau ditanya juga nggak masalah. Nanti kalau ditanya ya saya jawab seperti apa yang saya ketahui. Nah, kalau dilihat dari sini sebenarnya harus jujur. Ini melihat sebenarnya keteguhan, ketangguhan, dan mental seseorang. Nah, disinilah perlunya jujur jam terbang yang memang cukup. Nah, karena kenapa? Ini nanti bisa tiba-tiba berubah dengan drastis apa yang ditanya. Dan harus dijawab dalam waktu yang sangat singkat. Itu yang tidak mudah. Nah, bawa data juga memang masih bisa buka data dengan waktu yang sesingkat itu. Habis waktunya. Habis waktunya. Nah, jadi kalau menurut saya pasti ini nanti juga akan menampilkan data-data yang umum yang sebenarnya secara umum semua juga mengetahui, tapi responnya seperti apa. Kalau ditanyakan seperti ini, seperti tadi, kalau ditanyakan ada hal yang berkaitan dengan energi baru terbarukan, atau tadi soal kampung wadas kan begitu kan. Nah, itu kan bisa dijelaskan. Ini prosesnya, ini pemerintah pusat yang bekerja, ini apa. Itu kan suatu hal yang memang sudah dialami oleh Profesor Mahfud. Itu yang saya bisa sampaikan di sini. Nah, kalau soal respon yang lain tentunya kan nanti terjadi pada saat acara itu. Tidak bisa kita, nanti kalau dia ini dia pasti akan bawa ke sana. Kalau ini dia pasti akan bawa ke sini. Tidak bisa juga seperti itu kalau menurut saya ya. Bang Mardhani, kalau dari Caimin seperti apa? Karena kalau salah data, salah sebut, ini bisa dikatakan, blunder nih, nggak benar datanya, nggak akurat, seperti apa? Yang pertama tentu disyukuri bahwa demokrasi kita akan naik kelas karena ada banyak yang mengawasi, wabil khusus netizen dan media. Jadi apapun yang dibuka ke ruang publik itu akan langsung diverifikasi oleh para pakar. Dan ini sehat. Karena itu buat kami
pasangan 01 betul-betul data itu diverifikasi 2-3 kali. Kadang-kadang kita telepon kepada sumber aslinya, seperti apa datanya. Itu yang pertama. Nah yang kedua tentu lagi-lagi ketika kita debat, makanya ketika ada pertanyaan teknikal, Mas Anies bilang, leaders do the right things, melakukan sesuatu yang benar. Nanti kalau yang detail, manager do the things right, melakukan sesuatu dengan benar. Karena itu data-data yang diangkat adalah data-data yang secara umum publik sudah aware. Tinggal bagaimana menajamkannya, bagaimana membawa data itu menjadi sebuah kebijakan yang dari kebijakan itu kelihatan bahwa dengan data seperti ini, kebijakan seperti ini, rakyat dapatnya apa. Itu yang nanti akan banyak digali oleh Caimin dengan kerangka data yang utuh, termasuk apa kebijakan publiknya. Contohnya, sampai sekarang petani susah sekali dapat pupuk, padahal subsidinya besar sekali, tapi ternyata subsidi diberikan ke pabrik pupuk. Amin ingin, ayo subsidi jangan ke pabrik pupuk, langsung ke petani. Jadi petani dapat langsung, jangan sampai 2-3 tingkat. Itu nanti data yang ada dipaparkan dengan data di lapangan, contrasting nanti dapat ini loh kebijakan yang akan diambil oleh 01. Dan itu sehat, itu sehat. Oke, Mbak Roro seperti apa? Tentu kami akan go with the flow ya. Tadi juga sudah disampaikan bahwa kita tidak bisa memprediksi nanti flow-nya akan seperti apa. Yang penting kalau dari segi data kami siapkan, lalu kemudian argumentasinya seperti apa kami juga siapkan. Lalu kemudian apa yang menjadi prioritas bagi paslon 2 juga insya Allah nanti kami akan siapkan. Yang penting adalah bahwa ini merupakan semangat tersendiri ya Mbak ya. Jadi topik yang kita bahas itu betul-betul topik yang sangat amat penting dan saya meyakini bahwa Mas Gibran insya Allah dengan kemampuannya bisa dan mampu untuk memaparkan bukan hanya gagasan tapi juga bagaimana kemudian strategi ke depannya, karena saya meyakini bahwa rakyat Indonesia menantikan itu gitu. Ketika kita memilih salah satu paslon, apa sih sebetulnya yang akan kita lihat? Perubahan seperti apa sih yang akan kita alami di kemudian hari? Oke, sekarang saya ke Mas Panggi. Mas Panggi boleh dikomentari, apakah nanti ini juga akan sama dengan debat sebelumnya bahwa beradu data, yang mana yang paling akurat, mengingat dua cawapres ini kan kepala daerah ya. Sesaat lagi tapi dijawab usai jeda berikut. Ya, sekarang saya ke Mas Panggi. Mas Panggi, ini seperti apa ini kira-kira nih? Mereka akan beradu data, paling akurat mana, gayanya yang paling memukau. Tapi hati-hati, kalau udah salah dikit aja ini, keserempet aja ini dikit, wah bisa berpindah ke lain hati. Mas Panggi. Iya, itu makanya Mbak Caca, kalau ini ibarat balapan ini kan di lap terakhir itu kan dikhawatirkan slip ya. Padahal udah kebayang nih akan menang di debat pemungkas ini, tapi ada nanti yang blunder, itu yang dikhawatirkan. Kemudian publik juga sangat kritis ya, termasuk netizen kita ini kan meng-cross check data dengan yang ada. Nah ini juga akan menjadi hati-hati betul untuk memaparkan data. Yang kedua adalah kita akan lihat ini mereka akan siap tanding untuk adu data, based on data, terutama highlight-nya adalah energi dan pangan menurut saya, ini sangat penting. Akan dibuka apa yang terjadi di konteks dua isu ini. Isu ini sangat penting bagi saya adalah dua yang saya sampaikan tadi. Nah, yang ketiga adalah yang kita harapkan dari perdebatan ini adalah selain itu ada, jangan lupa ternyata platform digital Gen Z milenial ini juga nggak mau yang perang urat saraf yang terlalu serius. Iya. Jadi saya meyakini juga akan adu, selain adu gagasan, adu data, yang ketiga adalah adu gimmick gitu. Jadi gimmick ini juga akan dimainkan, saya nggak tahu siapa yang bisa memainkan gimmick ini dari 3 calon wakil presiden kita ini yang siap tanding juga. Mereka juga bisa dengan gagasan, dengan data, tetapi kemudian juga siap dengan gimmick. Nah, yang terakhir adalah debat ini jangan sampai kemudian perang urat saraf pada asumsi dan persepsi atau kemudian menyerang secara personal. Dalam konteks ini adalah gagasannya, pikiran yang diserang. Jadi saya pikir nanti setiap calon presiden, yang calon wakil presiden maksud saya, yang punya intensitas, yang punya arah untuk kecenderungan membunuh karakter, menyerang secara personal, saya yakin sentimennya pasti negatif. Pasti negatif. Karena justru akan muncul underdog effect, orang yang akan cenderung ternyata orang empatik dengan orang yang kemudian dipermalukan, atau ada pertanyaan jebakan, atau membuat pertanyaan seolah-olah orang ini tidak cerdas. Itu justru agak berbahaya menurut saya, dan pemilih kita sangat kritis di dalam konteks itu, Caca. Baik, Mas Panggi, terima kasih. Gimmick ini apa? Selain kata-kata, bahkan juga jurus berdebat, atribut juga penting pemirsa. Mungkin ke satu dulu ini, pakai sarung di sini selepet lagi nggak kira-kira?
Secara umum pakai jas dan karena pemimpin itu mesti menunjukkan elegansi, menunjukkan cool. Kalau bab sarung memang Gus Imin kan memang santri ya. Jadi kemungkinan pakai sarung besar, tapi kemungkinan juga ada kejutan. Oh, ada kejutan. Kita lihat nanti. Oke, Bang Eriko, gimana nih kemarin nggak pakai jaket Top Gun ini? Nanti apa temanya pertanian agraria ini? Kalau nanti saya bocorin di sini kan nggak seru lagi kan gitu. Supaya apa? Supaya nanti jadi model. Coba lihat. Kemarin jaket itu kan laku habis dulu Mbak, gitu sama ya? seperti yang Mbak iya kan. Nah ini kan bagus juga, artinya buat apa? UMKM nanti bisa lancar usahanya. Nanti kita tunggu kejutannya. Tapi yang pasti hal-hal yang menarik. Karena kenapa? Orang-orang muda yang mendukung Pak Mahfud MD dan Mas Ganjar ini betul-betul memang kreatif. Supaya apa? Supaya juga UMKM, supaya juga usaha-usaha itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kita tunggu dong kejutannya nanti seperti apa. Gibran gimmicknya seperti apa? Janganlah terlalu tegang gitu ya. Kita Maksudnya tunggu juga sih? ini Kenapa? ya. Tegangnya Ibaratnya ada biasa-biasa aja kok. Iya. Oke, bagaimana Tapi masih pakai biru juga nanti ini kelihatannya ya. Tapi kita tunggu gimmicknya. Gitu, Kita tunggu gimmicknya. Ya. Kita tunggu gimmicknya. Ini ada dipersiapkan gimmick gak? Ini debat terakhir loh buat cawapres. Jadi pasti tentunya kembali lagi ada elemen of surprise yang tidak bisa kita buka di sini. Jadi buat penonton yang mungkin kepingin ngelihat gitu kalian harus saksikan. Kok tinggal nggak sampai 24 jam lagi, Mbak. Benar. Tapi memang saya harus ingatkan pemirsa, kalau nonton debat nanti cawapres hanya di TV One, karena kami akan menghadirkan hal yang spesial. Kita kuliti juga jawaban dari masing cawapres di TV One nanti kita akan bertayang jam 4:30. Terima kasih di sini dari Bang Mardani, Bang Eriko, Mbak Roro, bahkan juga Mas Pangi, tetangga kita di sana ini agak jauh lokasinya. Baik pemirsa, sesaat lagi sejumlah informasi lainnya masih akan kami kabarkan di Apa Kabar Indonesia Malam bersama rekan saya Ken Ana, usai jeda berikut. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, seorang pemuda ditemukan tewas bersama sepeda motornya di saluran air kawasan industri Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Banten pada Sabtu pagi. Diduga korban tewas setelah sepeda motornya menabrak tembok di Jalan Menikung. Saat ditemukan, sebagian tubuh pemuda bernama Apriludin dalam kondisi terbenam di dalam lumpur saluran air dengan luka serius di bagian kepala dan kaki. Petugas kepolisian dari Polsek Jatiuwung yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jenazah pemuda 22 tahun ke RSUD Kabupaten Tangerang untuk keperluan otopsi. Sabtu siang, warga mengatakan penemuan jenazah korban pertama kali dilaporkan sejumlah karyawan pabrik sandal yang melintas di lokasi kejadian saat akan bekerja. Warga menduga korban alami kecelakaan saat akan pulang usai bekerja malam. Sepeda motor yang rusak pada bagian depan diduga akibat menabrak tembok di saluran air. Unit Lantas dan Reskrim Polsek Jatiuwung hingga saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap peristiwa yang dialami korban hingga ditemukan tewas. Motor Suzuki jatuh di got di Jalan Arya Kemuning. Ini kayaknya cuman nggak ada yang berani kutak-atik ini. Warna merah, plat nomornya. Pasca kasus peristiwa tewasnya seorang remaja tertembak saat terjadi tawuran antar pemuda di Belawan, Kota Medan Selasa lalu, beredar video detik-detik mobil patroli kepolisian Polsek Belawan diserang oleh warga saat tawuran. Diserang kita. Jangan di tengah-tengah kita lewat aja. Ayo maju bang. Maju lah ya. Jangan di tengah kita. Hei. Masuk. Pasca tawuran antar dua kelompok remaja di Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan yang menyebabkan seorang remaja tewas diduga terkena tembakan petugas saat membubarkan tawuran oleh petugas kepolisian dari Polsek Belawan pada Selasa malam lalu. Beredar video awal dari peristiwa kasus dugaan penembakan seorang remaja saat tawuran dan terlihat petugas meminta bantuan rekannya karena mobil diserang oleh pelaku tawuran.
sehingga petugas mengeluarkan tembakan peringatan ke udara untuk menghentikan tawuran tersebut. Menurut Kapolsek Medan Belawan, Kompol Hanmam Limbong mengatakan awal mendapat informasi ada tawuran sehingga petugas patroli langsung ke lokasi. Saat masuk ke lokasi tawuran, polisi langsung diserang dengan lemparan batu dan senjata tajam. Karena diserang pelaku tawuran, petugas harus mengeluarkan tembakan peringatan untuk membubarkan tawuran. Kayak mana minta tontonan ya? Ya, pemirsa, sakit hati karena sering diejek, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan nekat membunuh temannya sendiri. Pelaku membunuh korban dengan menggunakan senjata tajam jenis golok ke tubuh korban. Dan aksi tersebut terekam kamera CCTV. Wong bukoco nih kau nyiwon ini nak kau nak. Kau lihatnya no. Kau tegak itu pakai topi itu. Itu kau itu. Harus datang ke sana. Itu kau itu. Kau nyiwon nih kan kok. Itu kau no. Inilah video rekaman CCTV saat pelaku membacok korban. Kejadian ini dilakukan di Pasar Induk Jakabaring, Palembang. Pelaku pembunuhan terhadap seorang pria di pasar ini tak berkutik saat ditangkap Satuan Unit Polsek Seberang Ulu 1 Palembang. Pelaku ditangkap di rumahnya di Desa Semodim, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan 2 hari setelah membunuh. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti senjata tajam yang digunakan pelaku untuk membunuh korban. Menurut keterangan polisi, motif pembunuhan lantaran pelaku dendam dan sakit hati karena sering diolok-olok oleh korban. Pembunuh seorang mahasiswi di sebuah kontrakan di Gang Haji Daud, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat ternyata merupakan buronan polisi. Pasalnya pelaku yakni AA masuk dalam daftar pencarian orang lantaran kasus pemerkosaan. Bahkan salah satu korbannya diketahui sedang mengandung. Saat ini pelaku sudah ditangkap dan dalam proses pemeriksaan. Unit PPA Polres Metro Depok telah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk bisa menjerat pelaku dengan kasus pencabulan dari 2 laporan sebelumnya. Kasihumas Polres Metro Depok, Ibtu Made Budi menuturkan AA menjadi DPO sejak Januari 2024 lantaran polisi menerima 2 laporan yang ditangani unit PPA Polres Metro Depok, di mana kedua korban yang melapor sudah berusia dewasa. Salah satu korban sedang mengandung. 2 laporan yang diterima polisi berbeda dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku AA, korban tewas yang ditemukan di kontrakan di wilayah hukum Polsek Sukmajaya, diketahui berstatus mahasiswi di salah satu perguruan tinggi swasta di Depok. Kasus pembunuhan tragis yang menewaskan seorang bocah berusia 9 tahun bernama Tilva Azahra Mokoago mendapat tanggapan dari Bupati Bolang Mongondo Timur Samsahrul Namonto. Sebelum dinyatakan hilang, dikabarkan bahwa bocah tersebut sempat bersama seorang wanita muda. Kedatangan jenazah Tilva Azahra Mokoago berusia 9 tahun yang menjadi korban pembunuhan secara tragis disambut isak tangis oleh keluarganya saat tiba di rumah duka, tepatnya di Desa Tutuyan, Kabupaten Bolang, Mongondo Timur, Sulawesi Utara pada Jumat siang kemarin. Tidak hanya orang tua hingga warga setempat, bahkan Bupati Bolang Mongondo Timur Samsahrul Namonto yang hadir saat kedatangan hingga pemakaman jenazah juga tidak menyangka atas meninggalnya bocah perempuan tersebut. Apalagi korban yang awalnya dikabarkan hilang justru ditemukan tewas dibunuh secara tragis, yang tak lain pelakunya adalah keluarga dekat korban bernama Arnita Mamonto. Kepolisian Polres Bolang Mongondo Timur berhasil mengungkap bahwa pelaku sebenarnya tak lain seorang wanita bernama Arnita Mamonto yang sebelumnya sempat bersama dengan korban saat korban dinyatakan hilang. Allah, kalau dia tukang baku gel, dia bagi di laki.
2 karyawan dievakuasi saat kebakaran terjadi di salah satu tungku smelter pabrik pengolahan nikel kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park atau PT IMIP Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Dikonfirmasi via pesan WhatsApp, Media Relation Head PT IMIP Dedi Kurniawan, peristiwa itu terjadi pada Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 19.40 waktu Indonesia Tengah. Tungku 1 yang berada di smelter milik PT Sulawesi Mining Investment. Seluruh karyawan yang bekerja di area tersebut dievakuasi dan sebanyak 4 unit mobil pemadam kebakaran melakukan penyemprotan untuk mendinginkan cairan slag. Akibat kejadian tersebut, 2 orang karyawan kemudian dievakuasi untuk mendapatkan observasi dan penanganan. Kapolres Morowali AKBP Supriyanto yang dikonfirmasi via pesan WhatsApp membenarkan adanya kebakaran pada tungku smelter tersebut. Ia juga mengungkapkan bahwa tidak ada korban jiwa pada peristiwa itu, hanya 2 orang operator yang terkena asap dan sempat mengalami sesak nafas sudah ditangani oleh pihak medis. Setelah 2 jam observasi, kedua karyawan tersebut diizinkan pulang ke rumah masing-masing. Situasi saat ini sudah kembali normal, namun pihak PT SMI masih menghentikan pengoperasian tungku 1 untuk kebutuhan investigasi dan perbaikan. Diduga akibat arus pendek listrik, lantai 2 sebuah minimarket di Jalan Todo Puli 7, Makassar, Sulawesi Selatan hangus terbakar. Inilah rekaman video warga saat api dengan cepat membesar di lantai 2 sebuah minimarket yang berada di Jalan Todo Puli 7, Makassar. Karyawan yang mengetahui terjadinya kebakaran panik dan langsung bergegas mengeluarkan barang jualan yang berada di lantai 1 minimarket tersebut. Tebalnya asap membuat tim pemadam kebakaran sempat kesulitan mencapai titik api yang berada di lantai 2. Tim pemadam kebakaran kemudian memanjat menggunakan tangga ke lantai 3 untuk mengeluarkan asap tebal yang mengepul di lantai 2 minimarket. Pada lantai 2-nya, 14 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut dan penyebab kebakaran masih diselidiki petugas. Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur hingga saat ini masih berstatus siaga atau level 3. Dan Sabtu pagi ini Gunung Semeru kembali terpantau mengalami erupsi. Detik-detik erupsi berupa letusan Gunung Semeru dengan kolom abu berwarna putih kelabu terekam kamera pemantau CCTV di Desa Oro-Oro Ombo, Pronojiwo sekitar pukul 8.13 waktu Indonesia Barat. Selang sekitar 2 jam kemudian, erupsi susulan berupa letusan dengan kolom abu setinggi 500 meter di atas puncak kawah kembali terjadi dengan intensitas sedang yang condong mengarah ke timur laut. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyatakan bahwa hingga sejauh ini belum ada dampak yang timbul akibat erupsi dan letusan Gunung Semeru yang terjadi kali ini. Meskipun demikian, BPBD setempat terus mengimbau agar warga terutama para penambang pasir semakin meningkatkan kewaspadaan mengingat hingga saat ini Gunung Semeru masih berstatus siaga atau level 3. Gunung Marapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat masih mengeluarkan material abu vulkanik. Meski demikian, warga di lereng gunung ini tetap beraktivitas seperti biasa. Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi mengatakan aktivitas vulkanik Gunung Api Marapi hingga saat ini masih tinggi meskipun cenderung berfluktuasi. Status siaga atau level 3 masih dipertahankan karena Gunung Marapi masih erupsi. Meski demikian, warga di lereng gunung ini tetap beraktivitas seperti biasa. Sejumlah murid Sekolah Dasar Negeri 12 Batang Silasiah, Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat tetap beraktivitas seperti biasa pada hari ini. Catatan pos pemantau Gunung Marapi, saat ini sudah terjadi 132 kali letusan dengan 176 kali hembusan sejak 3 Desember tahun lalu hingga hari ini.
Di bawah, Pak, kan? Gunung api Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur NTT kembali erupsi dengan 5 kali letusan. Data PVMBG Pos Pengamatan Lewotobi laki-laki yang berada di Desa Pulau Lera mencatat selain erupsi, gunung juga melontarkan material awan panas guguran ke arah utara sejauh 2 km dan aliran lava ke arah timur laut sejauh 3,75 km dari puncak. Hingga hari ke-20, gunung api Lewotobi gunung dengan ketinggian 1.584 meter dari permukaan laut di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur ini masih terus erupsi sebanyak 5 kali letusan. Ahmad Basuki, Ketua Tim Kerja Gunung Api PVMBG mengatakan warga diminta berhati-hati dengan tidak beraktivitas dalam radius 5 hingga 6 km dari puncak gunung menyusul adanya ancaman material lava yang besar dari puncak. Hingga saat ini sebanyak 6.401 jiwa warga 2 kecamatan di bawah kaki gunung masih mengungsi di sejumlah tempat dan status gunung masih berada pada level 4 atau berstatus awas. Delapan kru kapal layar motor KM Nisa Amalia 08 yang rencananya akan berlayar dari Pelabuhan Majene, Sulawesi Barat menuju ke Pelabuhan Flores, Nusa Tenggara Timur berhasil diselamatkan tim SAR gabungan. Mesin kapal tersebut mati saat menembus cuaca buruk di perairan Pinrang dan mengirim sinyal bahaya ke Basarnas. Dan inilah upaya tim SAR gabungan Pol Air dan Brimopolda Sulawesi Selatan beserta Basarnas saat berupaya mendekati lokasi kapal KM Nisa Amalia 08 yang mengalami mati mesin sekitar 11 mil laut dari daratan. Sejumlah personil SAR yang menembus ombak besar akhirnya bisa naik ke atas kapal tersebut dan menariknya ke daratan terdekat. Informasi tadi pemirsa menutup kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Ya benar sekali Ken, tapi tampaknya kita harus menutup Apa Kabar Indonesia malam pemirsa. Saya Caca Anissa. Dan saya Kirana serta teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.